Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran kita pada hari ini. Ini adalah pelajaran yang ketiga dari triwulan kita yang ketiga. Dan ini berkenaan dengan Tuhan memberiku keluarga. Saudara sekalian, sebelum kita akan bersama-sama mempelajari bagian ini, mari kita berdoa dan mohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh pembicaraan kami pada hari ini, dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami supaya kami dapat belajar dengan baik, memahaminya, menerapkan dan mewujudkan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih sayang-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam Tuhan Yesus, kami sampaikan permohonan kami. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian yang mengasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama berkenaan dengan Tuhan yang memberi keluarga kepada kita sekalian. Ayat tema yang kita pelajari pada hari ini atau ayat kencana yang kita pakai diambil dari Matius pasal 19 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi generasi lama atau generasi lansia, mungkin tidak terlalu asing dengan lagu yang berjudul Harta Berharga. Lagu ini pernah tayang sinetronnya di televisi, yakni Keluarga Cemara. Cuplikan lirik lagunya seperti berikut ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Bagaimanakah perasaan kita ketika mendengar lagu ini? Setidaknya ada rasa syukur di dalam hati kita untuk keluarga yang diberikan Tuhan bagi kita. Baik itu orang tua kita, anak-anak kita, suami, istri, dan sebagainya. Sungguh, semuanya itu merupakan anugerah Tuhan yang tidak ada taranya. Hari ini kita akan belajar dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25 tentang Tuhan memberiku keluarga. Melaluinya kita dapat mengetahui bahwa Tuhanlah yang mendirikan keluarga bagi manusia. Dan setelah kita mengetahuinya, setidaknya kita akan menaikkan rasa syukur kita kepadanya yang dapat kita nyatakan lewat doa-doa kita, ucapan syukur kita, dan nyanyian-nyanyian tentang keluarga. Pelajaran kita pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku
dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Tuhan membentuk keluarga. Manusia telah menerima kuasa dari Tuhan untuk memelihara ciptaannya. Tuhan membawa binatang-binatang yang diciptakannya, dan semua makhluk itu telah memberikan kebahagiaan bagi manusia. Betapa tidak, semua makhluk berpasangan dan hidup saling membahagiakan pasangannya. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan manusia? Rupanya manusia mulai merasakan kesendiriannya dan ketidaknyamanannya. Walaupun ia ditemani para makhluk yang telah dinamainya, yaitu binatang-binatang yang ada pada waktu itu, ia tidak menemukan teman yang sepadan dan sesuai dengan dirinya. Lalu Tuhan Allah melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, dan melanjutkan firman-Nya, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan tidak tinggal diam. Dia adalah Allah yang mengerti keperluan ciptaannya. Dia menciptakan penolong yang sepadan dengan manusia. Ya, penolong bagi manusia telah diciptakan. Penolong di sini bukanlah yang mempunyai sifat lebih rendah atau inferior, namun sebagai posisi untuk melayani. Perempuan telah diciptakan dari rusuk laki-laki, maka ia terikat kepada laki-laki dan berkewajiban menjadi penolong baginya. Demikian juga, laki-laki berkewajiban memberikan perlindungan penuh kepada perempuan. Kita tahu bahwa perempuan tidak diciptakan dari kepala laki-laki untuk mengatur laki-laki, juga bukan diciptakan dari tulang kakinya untuk diinjak-injak, tetapi diambil dari rusuknya, di bawah lengannya untuk dilindungi, dan paling dekat dengan hatinya, yaitu untuk dikasihi. Keduanya merupakan satu keutuhan yang sempurna, merupakan puncak dari ciptaan Tuhan Allah. Saat Allah telah selesai menciptakan perempuan, inilah hal yang indah yang dilakukan oleh Allah. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Itu adalah ayat yang ke-23. Inilah gambaran yang luar biasa bagaimana sebuah keluarga baru dibentuk sebagai lembaga ilahi yang pertama dari tangan Allah sendiri. Tuhan Allah sebagai Bapa perempuan membawa dan memberikannya kepada laki-laki itu untuk menjadi bagian darinya dan penolong yang sepadan bagi dirinya. Adam, laki-laki itu, menerima perempuan itu dengan sukacita sebagai pasangannya dan sebagai istrinya, menjadi satu daging dalam hubungan relasi suami istri keluarga yang baru yang telah direstui dan diberkati oleh Allah. Ya, dalam hal ini kita melihat sebuah keluarga baru telah dibentuk dari tangan Bapa Sang Maha Pencipta. Gambaran saat prosesi pernikahan pada zaman sekarang ini, kita dapat membayangkan saat mempelai wanita diserahkan kepada mempelai pria. Disinilah sebuah keluarga baru dibentuk oleh Allah.
Sang Pencipta telah menetapkan keluarga melalui pernikahan. Maka hubungan pernikahan merupakan hubungan yang suci antara pria dan wanita, dengan rahasia yang dalam di antara mereka untuk menyatakan bahwa hubungan tersebut berasal dari Tuhan. Hati Allah yang penuh dengan kasih sangatlah bersukacita atas hubungan yang menyenangkan bagi manusia dalam sebuah keluarga yang telah dibentuknya. Lalu, bagaimana tanggapan kita terhadap keluarga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk kita hidupi bersama-sama? Kalau kita perhatikan tentang organisasi dalam keluarga, dari banyak sisi pria dan wanita berbeda, namun mereka berasal dari substansi yang sama. Keluarga merupakan kesatuan antara pemimpin dengan penolong yang penuh keserasian. Nah, itu sebabnya saudara sekalian, kalau sudah terjadi kesatuan antara sang pemimpin dengan sang penolong, suatu harmoni, suatu keselarasan, kesatuan yang indah, yang sungguh-sungguh patut disyukuri. Mereka adalah sepadan sesuai dengan hati masing-masing. Betapa indah keselarasan yang Tuhan ciptakan di dalam keluarga. Demikian juga terjadi juga persatuan jiwa dan tubuh, karena keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi sesuai maksud Allah yang begitu indah. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 11-12 menyatakan kesatuan ini. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Keduanya mempunyai nilai dan penghargaan yang sama di mata Allah. Itu sebabnya kita patut bersyukur betapa Tuhan telah menciptakan sebuah keluarga manusia yang indah dan bermakna. Maka layaklah kita untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Allah atas keluarga yang diberikan kepada kita. Apapun dan bagaimanapun keluarga adalah hal yang indah dan patut kita syukuri bersama. Di dalam keluargalah kasih dinyatakan, kehangatan dirasakan, saling dukung-mendukung dan saling kuat menguatkan, dan masih banyak keceriaan diungkapkan. Namun dalam suka dan duka, semua dijalani bersama dengan Tuhan, dan berkat-berkat yang telah dilimpahkannya untuk kita semua. Di dalam Mazmur 128 ayat 1-6 memberitahu kita, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Kesimpulannya, saudara sekalian, Tuhan Allah telah mendirikan keluarga, dan itu merupakan lembaga ilahi yang diberkati oleh Allah. Kita patut bersyukur
Dan janganlah kita mempermainkan keluarga. Kita patut bersyukur atas keluarga yang telah Tuhan bentuk dan Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Mari kita bersyukur atas keluarga yang diberikan kepada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan atas keluarga yang diberikan kepada kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan menolong kami sehingga kami dapat memahami kembali berkenaan dengan keluarga. Biarlah ini semua membuka pikiran kami, Tuhan, supaya kami bersyukur kepadamu karena keluarga memang dibentuk oleh Tuhan, merupakan lembaga ilahi yang Tuhan anugerahkan kepada kami, supaya kami semua berbahagia di bumi yang Tuhan ciptakan ini. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dan kami bersyukur di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita, dan sampai berjumpa pada pelajaran-pelajaran kita yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.